warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa bermuajahah, berbekal harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla karena kebersihan hatinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam punya keturunan sekitar 8 orang putranya Nabi Ibrahim. Yang populer Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Itu ada 6 orang lagi putranya Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, namanya Qaturah. Jadi istri Nabi Ibrahim bukan 2, totalnya 4. Yang 3 orang melahirkan keturunan. Istri pertama melahirkan anak kedua, Ishak. Istri kedua melahirkan anak pertama, Ismail, dan istri ketiga melahirkan 6 orang anak. Siapa-siapa namanya bisa dicek dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dari 8 orang anak ini Allah pilih Ismail. Juga pertimbangannya karena kebersihan hatinya. Jadi orang-orang yang Allah pilih itu punya indikator kebersihan hati. Bahasa hadisnya, innallaha astafa min bani Ibrahim Ismail. Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim seorang anak bernama Ismail. Jadi Ibrahim dipilih karena kebersihan hatinya, Ismail dipilih karena kebersihan hatinya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dari mana kita tahu bahwa Allah memilih Ibrahim dan Ismail karena kebersihan hatinya? Dalam kajian bahasa Arab, kalimat istofa artinya memilih. Makanya Nabi pilihan suka disebut dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu Nabi yang terpilih. Atau Nabi pilihan. Itu Al-Mustafa. Istofa itu fi'il madhi, artinya memilih. Al-Mustafa yang terpilih gitu. Kalau kita kaji istofa secara kebahasaan, buang hamzahnya, buang huruf to-nya. Yang tersisa tinggal sofa. Sofa itu artinya suci. Jadi istofa itu kenapa kok kemudian disebut istofa? Karena dipilihnya seseorang berdasarkan kebersihan atau kesucian hatinya. Makanya kesimpulannya Allah memilih Ibrahim karena kesucian hatinya. Allah memilih Ismail karena kesucian hatinya. Kemudian di antara keturunan Nabi Ismail ada sosok keturunan namanya Kinanah. Allah pun memilih Kinanah karena kebersihan hatinya. Dari keturunan Kinanah Allah pilih lagi namanya Quraisy. Dari keturunan Quraisy Allah pilih Hashim. Dari keturunan Hashim Allah pilih Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Tabrani. Redaksi lengkapnya, Pak. Innallaha astafa min bani Ibrahim Ismail wastafa min bani
إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من بني قريش هاشم واصطفى من بني هاشم عبد المطلب واصطفاني min bani Abdul Muttalib. Nah, itu kalimat hadis lengkapnya. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi punya kualitas kebersihan hati. Maka inilah yang jadi doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak bisa cek dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim doa, apa kata Nabi Ibrahim ini? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Allah mengutus bagi penduduk kota Mekah seorang nabi. Jadi meminta supaya di kota Mekah ada seorang nabi. Dan disebutkan oleh Ibrahim alaihi salam tugas nabinya. Disebutin tugas nabinya. Yatslu alaihim ayatik. Tugasnya nabi ini membacakan ayat-ayat Allah. Baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Itu tugas nabi bacain doang, Pak. Makanya nabi bacain Quran di depan sahabat gitu. Itu tuh tugas nabi. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas nabi yang kedua mengajarkan Quran dan sunnah. Hikmah di situ, kitab di situ bimana Quran, hikmah bimana sunnah. Jadi tugas nabi ngajarin Quran dan sunnah. Dan yang terakhir wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi bacain ayat, ngajarin Quran dan sunnah, baru membuat orang-orang menjadi suci. Itu tugas Nabi. Al-Baqarah 129. Hadirin ikhwati rahimakumullah, doa Nabi Ibrahim dikabul nggak Pak kira-kira? Atau nggak dikabul? Dikabul nggak Pak? Jawabannya ya dikabul. Pengabulannya ada di surat Al-Jumu'ah Pak. Al-Jumu'ah ayat kedua. Redaksinya ini. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Maka Allah mengutus bagi orang-orang yang buta huruf ummiyin, atau dalam terjemah yang lain, ulama yang lain, makna ummiyin adalah penduduk umul qura. Penduduk umul qura disebut ummiyun. Ini biasanya mereka punya pendapat kalau Nabi tidak buta huruf. Jadi ummi itu bukan buta huruf, tapi artinya penduduk umul qura. Kota Makkah itu disebut Ummul Qura. Sampai sekarang ada kampus di Kota Makkah, kampus Ummul Qura. Artinya Ummul Qura itu ibu kota. Nah, Makkah itu pusatnya ibu kota. Makanya disebutnya ummiyin. Nah, oleh para ulama yang lain, makna ummiyin itu penduduk Ummul Qura atau penduduk kota Mekah. Tapi juga ada yang memahami ummiyin ya buta huruf. Ya wallahu a'lam, itu kan penafsiran. Tugas Nabi Pak di surat Al-Jumu'ah ayat 2, yatslu alaihim ayati. Tugas Nabi adalah bacain ayat. Sama nih dengan doa Nabi Ibrahim, bacain ayat. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Quran dan sunnah. Nah, saya ingin tanya dulu Pak. 1, doa Ibrahim. 2, pengabulan Allah. Pertanyaan saya Pak, yang Nabi Ibrahim doakan dikabul, pengabulannya sama atau beda? Sama. Ada yang bedanya enggak Pak? Coba dicek Pak. Beda atau sama Pak pengabulannya? Berarti dikabul, jelas Pak, dikabul. Allah jawab itu. Cuman ada yang beda enggak di situ? Bedanya di mana? Ada yang lihat Qur'annya? Bedanya di urutan Pak. Ibrahim doanya baca ayat, ngajar Quran sunnah,
baru suci. Itu doa Ibrahim. Pengabulan Allahnya apa? Baca ayat suci baru ngajar. Jadi sucinya jadi nomor 2, yang tadinya nomor 3. Kira-kira ini Allah salah redaksi atau gimana? Karena doa Ibrahim urutannya itu ngajar dulu baru suci. Tapi pengabulan Allah, Pak, itu rata-rata suci dulu baru ngajar. Kalimat yuzakkihim, Mbak, itu ada juga di Al-Baqarah. Boleh dicek di yuzakki itu ada di sebentar. Di Al-Baqarah 151. Mbak. Ini juga sama, baca ayat suci dulu baru ngajar. Itu di Al-Baqarah ayat 151. Di Al-Jumu'ah baca dulu suci baru ngajar. Itu pengabulan Allah rata-rata urutannya baca, suci, ngajar. Padahal doa Nabi Ibrahim baca, ngajar, suci. Kira-kira kenapa Pak dibolak-balik sama Allah itu? Yang salah doa Ibrahim atau redaksi Allah? Jawabannya Pak, Ibrahim punya pemahaman bahwa baca dulu, belajar Quran Sunnah dulu, baru hati jadi bersih. Itu pemahaman Ibrahim. Ulang, baca, ngajar, baru bersih hatinya. Itu doa Nabi Ibrahim, frame Nabi Ibrahim. Allah koreksi, Pak. Justru baca dulu, bersihin hati, baru belajar gitu. Jadi kebersihan hati itu adalah aktivitas pertama sebelum orang belajar agama. Itu jawaban Allah, Pak. Karena kalau orang nggak bersih hatinya, langsung belajar agama dengan keadaan hati yang kotor, mohon maaf Pak, agama ini sumbernya dari Allah. Suci atau tidak suci, Pak? Suci. Kalau jatuh ke hati yang kotor, itu ibarat Bapak nuangin air zam-zam, tapi di gelas yang ada kotorannya. Ada yang berani minum? Jam-jam, Pak. Tapi ada e-nya gitu segelasnya. Kan kita mikir-mikir, Pak. Orang kayaknya agak berdebu saja kita males minum. Kan kotoran gitu. Nah sekarang sebersih apapun ajaran agama yang diberikan, kalau hatinya kotor, rusak. Itu kesimpulannya. Maka para ulama sepakat sebelum belajar ilmu sedetail apapun itu, seluas apapun itu, beresin dulu kolbunya. Karena kalau nggak diberesin, Pak, ngaco. Pasti ngaconya itu. Akan muncul hal-hal yang di luar yang diharapkan. Misal, ilmunya banyak, kolbunya sombong, kan jadi masalah. Ilmunya banyak, tapi kolbunya dengki, jadi masalah. Ilmunya banyak, tapi hatinya tamak, serakah, urusan duniawi, kan itu juga. Maka benahi dulu kolbun, benahi dulu kesucian diri, baru belajar. Sayangnya Pak, sekarang konsep pendidikan Islam di mana saja, bersihin hati dulu atau belajar dulu Pak sekarang. Rata-rata belajar dulu. Urusan hati, urusan belakangan Pak. Maka nggak heran kalau ada ulama tapi punya moralitas tidak seperti ulama. Mungkin ilmunya yes Pak, tapi moralnya, hatinya, nah ini jadi persoalan Pak. Hari ini tuh begitu. Zaman dulu nggak bisa Pak. Dan hadirin ikhwati man rahimakumullah, kesucian jiwa ini atau tazkiyatun nafs itu termanifestasi ya, mewujud, mengejawantah dalam konteks adab. Jadi kolbun itu Pak, ketika sudah dirapihkan, dibersihkan, itu termanifestasi menjadi adab. Makanya Imam Malik sebelum belajar hadis 15 tahun menghabiskan belajar adab. Abdullah bin Mubarak
seorang generasi tabi'in menghabiskan waktu 30 tahun untuk belajar adab sebelum ngaji Quran, ngaji hadis. Orang dulu begitu, Pak. Kalau kita kan belajar satu hadis sudah jadi kayak ulama itu. Udah langsung, wah ini ulama besar. Padahal baru satu hadis apa gitu. Padahal ini persoalan hari ini, Pak. Kenapa? Karena kolbun belum dibenahi, tapi akhirnya sudah mengkaji ilmu. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan lah. Ada kajian yang disampaikan itu lebih bobot ilmunya dominan, lebih bobot adabnya yang dominan. Kenanya itu ke sini atau ke sini. Itu sangat bisa diidentifikasi, Pak, sekarang. Konsumsi akal atau konsumsi kolbu yang lebih dominan. Maka penjelasan Al-Quran, proses belajar itu belakangan. Yang penting kolbunya bisa bersih dulu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Guru saya pernah ngomong gini, Pak. Nyari dalil itu gampang. Yang susah itu bagaimana menempatkan dalil. Tapi ada yang lebih susah, Pak. yakni menempatkan hati saat menerima dalil. Karena kadang-kadang ada orang dikasih dalil tapi hatinya nolak, kayak kan nggak bisa diapa-apain, Pak. Itu lebih susah itu. Kata guru saya, nyari dalil mah gampang, ada di Quran, ada di hadis. Yang susah tuh menempatkan dalil. Misalkan Pak, ada ayat, ada hadis. Ini dipakainya buat apa? Itu kan cara menempatkan dalil. Bisa jadi orang paham hafal Quran, Pak. Ini orang hafal Quran, tapi nggak tahu bagaimana cara nempatinnya. Bisa jadi orang itu hafal hadis, tapi tidak tahu bagaimana cara menempatkannya. Bisa jadi, Pak, itu kan. Ini contoh, Pak, contoh sederhana saja. Kadang-kadang kita terfokus pada satu hadis, tetapi akhirnya menafikan hadis yang lain. Saya tanya dulu, Pak. Kalau kita sujud, ini pernah saya sampaikan. Kalau kita sujud, Pak, ketiak kita harus terbuka atau tertutup. Sikut kita kebuka atau nempel dengan iga kita. Kalau sujud, terbuka, sepakat? Atau harus nempel nih sikutnya dengan iga ini jadi begini, kebuka. Nabi sujud, Pak. Itu kata para sahabat, kami bisa lihat putih ketiaknya Nabi saat Nabi sujud. Berarti asumsinya, Pak, kalau putih ketiaknya Nabi kelihatan, ini banyak-banyak kesimpulan. Satu, Nabi pakai baju lengan panjang, lengan pendek. Jangan you can see juga dong. Kan bisa jadi pakai baju tawaf gitu, baju ihram. Masa jadi you can see? Pakai baju ihram. Kalau baju ihram kan ketiaknya kelihatan gitu. Atau pakai tangan pendek. Nah, emang berat ini. Ya. Emang kalau di sarah hadis langsung you can see bawah. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, itu satu. Ya, minimal Nabi menggunakan lengan pendek atau sedang pakai pakaian ihram sehingga putih ketiak Nabi kelihatan. Karena kalau pakai gamis, Pak, yang panjang, ya nggak mungkin kelihatan gitu kan. Gimana cara ngelihatnya, itu satu. Yang kedua, berarti antara sikut Nabi dengan tulang rusuk itu terpisah jauh. Karena tidak mungkin kalau rapat bisa kelihatan. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti tidak punya bulu ketiak. Artinya bulu ketiaknya dicabutin, makanya putih gitu, Pak. Kan bulu ketiak warnanya hitam, Pak. Oh, berarti Nabi selalu mencabut bulu ketiak. Dan ketiak bukan dikerok, Pak, dicabut. Kenapa dicabut? Karena kalau dicabut susah numbuh lagi. Beda kalau dikerok. Kalau dikerok itu kemudian gampang numbuh lagi, itu bedanya. Cuman kan kalau dicabut agak-agak gimana, butuh extraordinary. Ini ketiaknya. Nah, ini kan beberapa kesimpulan yang muncul, Pak, dari hadis. Tapi selain itu, Pak, kita akan pahami bahwa saat sujud kita ketiak terbuka, mau tidak mau, Pak, posisi qiyam kita harus ada celah. Itu mau tidak mau, Pak. Posisi qiyam kita harus ada celah antara bahu kita dengan bahu teman kita. Karena kalau tidak ada celah, katakanlah nempel bahu dengan bahu, berarti sujudnya
nggak bisa kebuka Pak, karena nempel. Lagi qiyam nempel Pak bahunya, sujud ya nempel lagi Pak. Tetap nempel. Akhirnya Pak, qiyam itu tidak harus nempel. Yang diharuskan lurus, bukan nempelnya. Nah, sekarang kan banyak yang menyampaikan harus nempel. Kalau harus nempel Pak, qiyamnya bahu ketemu bahu, tumit ketemu tumit, maka sujudnya jadi tidak nyunah. Sedangkan Nabi sudah ngasih arahan Pak, yang penting anak kambing bisa lewat. Kalau anak kambing bisa lewat, seukuran itu masih boleh. Yang tidak boleh itu kalau kosongnya itu seukuran orang. Misalkan kita sholat Pak, terus satu orang ke kamar mandi karena bata, berarti kan bolongnya seukuran orang itu. Nah itu baru harus ditutup. Kalau celahnya masih di bawah seekor anak kambing itu kucing kali ya, seukuran kucing, lebih gede ya kucing angwara ya seukuran itu anak kambing lah Pak. Itu kalau lewat masih dibolehkan. Jadi tidak mesti harus nempel banget, karena kalau nempel banget otomatis sujudnya jadi tidak nyunah gitu Pak. Nah ini kan cara nyari dalil mah gampang Pak. Yang susah bagaimana nempatin dalil. Karena kalau orang fokus dengan menempelkan kaki, orang lupa dengan sujud gitu loh. Padahal dua-duanya oleh Nabi harus proporsional. Sujud ya harus nyunah, berdiri juga harus nyunah. Maka berdiri dikasih arahan yang lain kata Nabi. Kalau anak kambing lewat masih boleh gitu loh. Jadi nggak usah memaksakan harus nempel. Apalagi di beberapa orang, Pak, mohon maaf Pak, di beberapa orang menempelkan mata kaki atau jari kaki itu tidak nyaman. Apalagi yang satu nempelnya numpang gitu Pak. Kayak ada yang numpang Pak. Jadi kelingking kita ditumpangin sama kelingking dia gitu kan. Kita kan geser-geser gini. Geser dikit dikejar. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Saya memahami lah itu bagian daripada mengamalkan hadis. Tapi baca hadisnya jangan itu aja. Baca hadis yang lain. Ternyata di hadis yang lain nempel itu tidak menjadi kewajiban Pak. Yang wajib itu lurusnya. Nah dulu Pak, dulu cara meluruskan saf adalah dengan cara menyamakan mata kaki. Dulu tuh mata kaki Pak kalau sejajar berarti safnya akan lurus. Jadi bahasa nempel itu bahasa mubalaghah, hiperbolis Pak. Saking harusnya lurus maka seolah-olah mata kaki harus nempel. Padahal nggak mesti nempel. Karena kalau Bapak coba nempelin mata kaki Pak, mohon maaf, kehalang sama telapak kakinya. Nggak bisa nempel Pak mata kaki kalau kehalang sama telapak kaki. Bapak cobain aja. Telapak kaki kan lebih lebar daripada mata kaki. Jadi kalau mau nempelin mata kaki, dia harus agak gini nih Pak kakinya nih. Biar nempel. Nah, jadi memahami hadis itu. Mencari dalil itu gampang Pak. Toh Qur'annya ada, hadisnya ada. Yang susah tuh menempatkan dalil ini buat apa gitu Pak. Jangan-jangan ada banyak orang yang pakai dalil A tapi untuk menghukumi B, jadi sehingga tidak relevan. Bisa jadi Pak. Atau misalkan menghukumi orang-orang beriman pakai ayat-ayat untuk orang kafir. Akhirnya seolah-olah orang beriman itu dihukumi kafir. Itu sudah salah lagi Pak. Maka mau mengkaji ayat, cek dulu ini ayat buat orang beriman atau ayat buat orang kafir Pak. Contoh Pak, ini contoh. Kita suka dikasih informasi Pak oleh para ustadz. Kalau mati itu kan horor. Dicabut nyawa seperti rambut basah, dililitin ke besi, panas, terus itu ditarik. Kan horor. Sakaratul maut itu seperti orang dikulitin atau ditusuk pedang sampai ratusan. Kan wah luar biasa lah horor. Kan kita jadi takut, wah takut mati akhirnya. Padahal Pak, hadis-hadis tadi, ayat-ayat tadi diperuntukkan bagi mereka yang kafir. Orang kafir begitu.
Orang beriman Pak dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ruh keluar dari tubuh orang beriman itu seperti air keluar dari teko. Jadi lancar aja cur keluar, selesai. Tapi Ustadz ada yang terbelalak. Semua orang yang meninggal mau beriman mau tidak beriman tetap ada yang terbelalak Pak. Karena mata itu akan mengikuti arah ruh dicabut, pasti terbelalak. Misalkan hitamnya naik ke atas gitu. Ya itu wajar-wajar saja karena mata mengikuti arah. Jadi bukan pertanda, wah ini kalau terbelalak, wah ini kayaknya masuk neraka. Aduh, sian si bapak. Kita nggak tahu nasib beliau kemana Pak gitu. Nabi SAW Pak memastikan orang beriman itu tetap ada keringanan dari Allah. Bapak baca dalam kitab Tawdihul Ahkam, itu syarah Bulughul Maram, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Itu cek itu Pak. Karena ini tulisan-tulisan ulama kontemporer dari Arab Saudi. Nama kitabnya Tawdihul Ahkam. Nama kitabnya Tawdihul Ahkam ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan kitab ini merupakan syarah kitab Bulughul Maram. Ketika membahas hadis gini Pak, hadisnya itu Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang sedang akan meninggal. Jadi kalau ada orang sakaratul maut Pak, itu dibacain Yasin. Hadisnya ada Pak. Saya ulang, hadisnya ada. Jadi kalau ada orang yang alamat, wah ini kayaknya sebentar lagi kaki mulai dingin nih, bacain Yasin. Kenapa? Karena bacaan Yasin bisa mengurangi beratnya sakaratul maut. Dikurangi dengan bacaan Yasin. Itu orang beriman ada mekanisme mengurangi beban sakaratul maut. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kalau dibaca sesudah beliau meninggal, maka bacaan Yasin meringankan yang bersangkutan di alam kuburnya. Itu orang beriman gitu Pak. Jadi ada ruang-ruang keringanan gitu Pak. Cuman supaya bikin orang sadar Pak, memang caranya ditakut-takutin. Itu lebih gampang sadarnya. Takut ya. Padahal kan tidak seperti itu menakutkannya Pak. Dalam kaidah meninggal itu selalu ada kemudahan bagi orang yang beriman. Contoh Pak, orang kafir masuk neraka itu dalam surat Al-A'la, summa la yamutu fiha wala yahya, hidup kagak, mati kagak. Itu orang kafir Pak. Disebut dengan api yang besar. Jadi membakar nggak pernah habis, dan yang dibakar nggak pernah mati, nggak pernah hidup. Jadi sepanjang zaman, sepanjang hayat dia merasakan panasnya. Orang beriman nggak begitu Pak. Orang beriman tuh dikasih mati ketika dia dihukum di neraka, ada matinya. Dan setelah mati oleh Allah dihidupkan, kemudian dimandikan di sungai, setelah dimandikan baru masuk surga. Itu hadis Pak. Jadi orang beriman itu enggak sehoror yang diceritakan orang-orang. Kenapa? Bapak punya syahadat, itu nikmat terbesar dan modal terbesar. Bahkan di padang mahsyar Pak, lafaz la ilaha illallah ditimbang dengan dosa yang Bapak punya sebanyak yang Bapak tinggal di dunia dosanya, dibanding kalimat la ilaha illallah, berat mana? Berat dosa atau berat kalimat la ilaha illallah? La ilaha. Artinya dosa kita dimaafkan. Itu orang beriman tuh gitu loh Pak. Sampai Pak, kalau toh misalkan kita ini, ini kadang-kadang orang baca hadis. Saya tanya Pak, Bapak pengen dapat syafaat Nabi atau tidak? Pengen Pak? Sepakat? Ada yang nggak mau nggak Pak? Pengen dapat syafaat Nabi, baik. Ini hadis Nabi Pak. Syafaatku aku berikan kepada mereka yang melakukan dosa besar. Kenapa Pak? Karena kalau orang tidak punya dosa besar, iman punya, amal soleh banyak, butuh syafaat. Ya nggak perlu Pak, dia tinggal jangan. Contoh gini Pak, tahu KTBLC Pak? KTBLC zaman dulu nih. Berarti udah tua nih yang bilang. Yang ngerti KTBLC udah tua. Tahu KTBLC Pak?
Sebetulnya Pak, saya nggak bisa masuk. Sebetulnya saya nggak bisa masuk Pak. Kenapa? Saya nggak punya berkas lah. Tapi ada orang dalam, orang punya jabatan, ngasih memo. Kalau ada surat ini, izinkan. Ini orang teman saya, keluarga saya misalkan. Dikasih lihat, oh masuk Pak. Nah, itu namanya KTBLC Pak. Kenapa? Aslinya Pak, saya nggak dapat masuk. Aslinya. Cuman karena dikasih KTBLC dalam kurung syafaat. Maka saya bisa. Jadi syafaat itu bukan bagi orang yang punya iman, punya amal soleh banyak Pak. Buat mereka yang punya dosa. Jadi Bapak mau dapat syafaat enggak nih? Karena mekanismenya kalau Bapak pengen dapat syafaat harus bikin. Ini kayaknya udah rencana. Ini modus merencanakan dosa biar dapat syafaat. Waduh, alasannya sih cakep ya. Nah, ini spekulasi ya, nggak bisa. Nah, hadirin Fatimah rahimakum. Jadi itu nyari dalil itu gampang, Pak. Nempatin dalil yang susah. Karena tidak semua orang bisa menempatkan dalil. Tahu dalilnya, makanya penghafal Quran, penghafal hadis itu baru modal, belum keahlian. Keahlian itu ketika Quran yang dibaca, hadis yang dihafal, Quran yang dihafal, mampu dia terapkan menjadi produk hukum, menjadi produk sosial, menjadi produk yang lainnya. Nah, itu baru tuh dia punya keahlian. Kalau masih ngapal Quran itu modal doang, modal awal. Tapi udah bagus gitu ya. Maksudnya cuma modal doang, belum jadi keahlian, belum jadi skill yang bagus. Ya yang paling susah Pak, setelah tahu menempatkan dalil itu susah. Lebih susah daripada tahu dalil. Yang ketiga Pak, lebih susah menempatkan hati untuk menerima dalil. Karena saat hati Pak, yang kita punya ternyata dalil yang disampaikan berbeda dengan pemahaman kita, itu kan susah menerima. Apalagi kalau yang menyampaikan bukan guru saya. Makin susah lagi Pak itu. Mau selogis apapun yang dijelaskan, sepaham apapun yang sudah dimiliki, ini kolbun Pak yang urusan. Gak mau denger, selesai Pak itu. Itu kan urusan kolbu persoalannya Pak. Bukan urusan yang lain. Ini masalahnya hati yang tidak bisa menerima dalil yang disampaikan oleh orang lain. Padahal jelas itu pun bagian daripada dalil. Nah itu yang jadi susah. Itu kata guru saya. Dan saya pikir benar juga Pak. Memang lebih susah menempatkan hati untuk menerima dalil. Maka hadirin Fatimah rahimakumullah, hati yang susah menerima kebenaran itu dijelaskan oleh Al-Quran Pak. Surat Al-A'raf ayat 173. 179. Al-A'raf 179, Pak. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya, 179. Ayat ini buat ayat orang-orang kafir, Pak. Jadi orang beriman tentu beda dengan kasus ini. Cuman kesamaannya adalah ketika hati mereka menolak kebenaran. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Persoalannya gini, Pak. Kenapa ada kolbun yang menolak kebenaran? Jawabannya karena kolbunnya penuh dengan kotoran. Berarti proses untuk bisa menerima kebenaran adalah harus bersihin dulu kolbunnya. Maka muncullah Pak cara agar membersihkan kolbun. Yang pertama Pak, dengan cara takhalli. Takhalli itu bahasa Arab artinya mengosongkan kolbun dari segala bentuk kotoran. Dikosongin. Kalau kita mau nanam pohon yang baru Pak, berarti pohon yang lama harus dibuang. Harus dibuang dulu Pak yang lama, baru tanam tanaman yang baru. Nah, takholi itu mengosongkan kotoran hati. Saya tanya dulu Pak, yang masuk kategori kotoran hati apa saja? Iri, dengki, hasud, hasad, sombong, apalagi? Berarti itu semua harus dibuang.
Nah, persoalannya Pak, buangnya itu yang susah. Kita konsepnya gampang Pak, sombong. Bagaimana sombong itu? Kotoran hati. Boleh, tidak boleh? Tidak boleh. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Kagak bakal masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarrah kesombongan. Pak, zarrah itu biji sawi. Bapak cek di Google, biji sawi segede apa itu? Biji sawi itu segede apa? Nah, biji sawi itu, Pak, sombong segede biji sawi, nempel di kolbun, sudah kagak layak masuk gara-gara sombong. Sahabat ada yang protes, Pak, maaf Rasul, mau nanya ini. Kalau tadi kagak bakal masuk surga orang yang punya sebesar biji sawi kesombongan dalam hatinya, maaf ini. Saya biasa pakai baju bagus, pakai sendal bagus, pakai gamis bagus. Nah itu gimana itu Rasul? Gimana itu Rasul? Apa harus ganti baju nih jadi yang jelek-jelek aja gitu lah. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Harus panjang Pak. Yuhibbul jamal. Karena kalau pendek artinya onta. Jamal itu onta. Kalau jamal artinya cantik atau bagus. Kata Nabi, Allah itu cinta yang indah-indah. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau antum pakai baju bagus, pakai. Punya kendaraan bagus, pakai. Punya celana, sendal bagus, sepatu bagus, pakai kata Nabi. Karena sombong bukan di situ. Sombong itu kata Nabi, satu Pak, batrul haqqi, menolak kebenaran. Orang ngomong benar Pak, ditolak, nah itu sombong namanya. Padahal omongannya benar. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang. Nah, urusan meremehkan orang ini Pak, kadang-kadang baju yang kita pakai bisa jadi alasan meremehkan orang. Atau perangkat yang kita punya Pak, jabatan yang kita punya, ilmu yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kadang-kadang itu menjadi sebab kita meremehkan orang. Kadang-kadang nih Pak. Kalau sudah ada rasa Pak dengan jabatan yang tinggi kemudian jadi memandang bawahan jadi remeh semuanya, itu sudah masuk kategori ghamtun nas, meremehkan orang, dan itu bisa disebut sebagai sombong. Berarti kolbun kita bermasalah. Bagaimana cara beresinnya? Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam pemimpin kota Madinah, presidennya kota Madinah. Kalau kumpul Pak dengan sahabat, lutut ketemu lutut. Nabi Pak, kalau kumpul dengan sahabat nih, lutut Nabi sama lutut sahabat ketemu, artinya ngumpulnya nggak ada jarak. Nah, itu pemimpin tertinggi di kota Madinah. Kalau kita sekarang agak susah Pak. Kalau sekarang agak dibatasi demi keamanan ya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi jangan sampai meremehkan orang Pak. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam kalau punya makanan, Nabi panggil, kalau hadiah ya, maksudnya hadiah makanan, Nabi panggil sahabat. Sahabat sini. Makan bareng sama Nabi atau dipisah nih Pak? Bareng sama Nabi Pak, satu nampan. Makanya Nabi pernah keracunan, enggak cuma Nabi yang keracunan, para sahabat juga keracunan karena sumber makanannya sama. Waktu itu Nabi dikasih kambing oleh Zainab binti Harits. Pasca perang Khaybar, Pak. Zainab binti Haris ini wanita Yahudi yang suaminya mati di perang Khaybar. Jadi dia dendam. Dia bikinlah Pak konspirasi untuk membunuh Nabi. Dia nanya ke orang Madinah, Nabi kalau dikasih makan daging kambing, sukanya makan bagian mana? Kan kambing utuh Pak. Kata sahabat, oh suka bagian paha yang kanan. Selesai Pak informasi. Maka Zainab binti Haris bikin masakan dari kambing di mana paha kambingnya lebih banyak dibubuhi racun. Singkat cerita dihidangkan. Nabi panggil sahabat makan.
Ternyata pas dimakan kambingnya beracun. Dan Nabi terkena racun, dibekam beberapa kali, 4 tahun kemudian racunnya baru bereaksi. Sahabat Pak yang makan bareng Nabi saat itu juga racunnya bereaksi dan wafat beberapa hari setelah makan bareng dengan Nabi. Makanya Zainab binti Haris dihukum kisos. Dihukum kisos bukan karena meracuni Nabi Pak, karena sudah bunuh sahabat. Akhirnya dikisos karena dia nggak mau masuk Islam, tidak mau minta maaf, akhirnya dikisos oleh Nabi. Gara-gara sudah bunuh sahabat. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, itu cara Nabi Pak untuk menghilangkan kesombongan. Jadi Nabi duduk sama rakyat, makan bersama rakyat dengan orang-orang, berbaur sebagaimana umumnya orang-orang. Itu untuk menghilangkan yang namanya kesombongan, sekaligus Pak nyontoin bahwa setinggi apapun jabatan orang, sehebat apapun dia punya privilege di masyarakat, maka dia tidak boleh sombong. Itu kaidah. Itu dibuang penyakit sombongnya. Dan cara menghadirkan cara menghilangkan penyakit sombong ya dengan dilawan dengan sebaliknya. Lawan sombong apa, Pak? Bener sih Pak. Kagak salah itu. Kalau kibrun Pak itu artinya sombong, lawannya adalah tawadu. Tawadu itu lawan dari sombong, rendah hati. Jadi tidak menunjukkan dia punya sesuatu yang wah gitu. Kalau mau pakai saja, tapi tidak sampai pada ghamtun nas, tidak sampai pada menolak kebenaran. Selain sombong apalagi Pak? Penyakit qalbun. Sebelum ke yang hasan, iblis itu Pak, persoalannya gara-gara sombong. Iblis itu kan masalahnya sombong. Bapak cek dalam surah Al-A'raf ayat 12. Kata Allah kan begini. Qala, Allah berfirman. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kata Allah, kenapa sih kamu tidak mau sujud waktu aku suruh? Sebetulnya gini Pak, memahami ayat ini, nyuruh sujudnya itu persoalan receh Pak. Jangan fokus pada sujudnya. Yang harus fokus adalah ini perintah Allahnya. Nah persoalannya Pak, iblis menolak perintah Allah. Urusan perintahnya sujud, perintahnya jungkir balik, perintahnya ruku, itu receh Pak, bukan poinnya. Yang jadi poinnya kenapa nolak perintah. Yang nyuruh adalah Allah. Allah tidak menerima penolakan, itu persoalannya Pak. Jadi iblis ini tidak paham gitu. Dia bukan masalah sujud nggak sujudnya, kenapa nolak perintah? Mau disuruh apa saja kalau sudah Allah memberikan perintah, sami'na, gitu kaidahnya. Gak usah nanya kenapa. Nah iblis nanya lah, nggak mau Ditanya Allah kenapa nggak mau sujud? Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Berarti waktu itu Pak, iblis sedang meremehkan Adam. Itu ghamtun nas namanya, meremehkan Adam. Dalam pandangan iblis, Adam siapa sih? Baru juga diciptain dari tanah lagi. Lah saya dari api, ibadah ribuan tahun, sudah punya track record. Adam belum punya apa-apa. Dan belum jadi apa-apa, kok masa saya yang harus ngormatin Adam? Mana ini? Sampai endingnya kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini persoalannya gitu. Karena ada cara pandang meremehkan Adam. Beda dengan malaikat Pak. Kalau malaikat disujud, sujud aja udah. Nggak penting apakah Adam itu punya keutamaan, tidak punya keutamaan, dan malaikat tidak pernah nanya apa alasan kami sujud, nggak ada. Pokoknya kata Allah, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah perintahkan sujud, malaikat langsung sujud, gak usah banyak nanya. Persoalannya bukan di sujudnya Pak, ini perintah Allah.
Kalau sudah perintah Allah, Pak, tidak usah banyak nanya. Kenapa ya? Kenapa? Udah kerjain aja, Pak. Sami'na wa ata'na, selesai. Ketika nanya kenapa, agak-agak sombong nantinya, Pak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, penyakit dengki, tidak ikhlas atau riya, sum'ah itu masuk kategori penyakit qalbun, takholi, kosongkan, Pak. Dan proses ini butuh riyadhah, butuh latihan. Karena nggak mungkin, Pak, ngaji sekali Bapak besok langsung tidak sombong selamanya, itu nggak bisa. Nggak mungkin Pak dengar ngaji harus ikhlas, langsung ikhlas umur hidup, nggak bisa. Hidup kita yang mengalami proses yang dinamis, Pak. Hari ini bisa, mungkin besok kenanya, lusa kenanya, Allahu a'lam. Maka perlu ada riyadhah. Riyadhah itu latihan. Yang kedua, Pak, kalau sudah takhalli maka masuk ke tahalli. Kalau tahalli itu tadi kan sudah kosong, Pak, nih. Riyanya nggak ada, sombong nggak ada, apalagi Pak, dengki nggak ada. Maka diisi dengan sifat-sifat yang baik. Diisilah dengan tawaddu, diisi dengan ikhlas, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawakal, diisi dengan ridho, syukur, sabar, diisi itu. Ada satu buku bagus, Pak. Nanti kalau nggak salah sudah diterjemahkan. Nama kitabnya Silsilah fi A'malil Qulub atau amalan-amalan hati. Penulisnya Syekh Shalih Al-Munajjid. Sampai sekarang masih hidup orangnya, Pak. Kalau Bapak cek di website itu, dia punya web islamko.com. islamko.com. Nah, itu beliau yang ngurus tuh. Tanya jawab di situ. Nah, itu namanya Syekh Shalih Al-Munajjid, punya kitab Silsilah fi A'malil Qulub untuk mengkaji amalan-amalan hati yang harus ada. Sampai, Pak, kalau sudah takholi kosong, yang kotornya, tahali diisi yang bagus-bagus, maka tajalli itu nampaklah pribadi yang lebih baik. Dan proses itu proses yang panjang. Maka tazkiyatun nafs, Imam Malik butuh 15 tahun. Abdullah bin Mubarak butuh 30 tahun. Kira-kira kita butuh berapa lama nih? Cukup 3 hari. Kurang lebih gitu. Ini persoalannya kan proses riyadhahnya, Pak. Sampai Imam Ibnu Qayyim, Pak, kalau mau ibadah dia nanya dulu, ini ibadah karena siapa? Hanya untuk memastikan ikhlas atau tidak ikhlas. Itu sampai nanya, ini ibadah buat siapa? Buat Allah, aman, Allahu Akbar, atau ibadah sedekah. Tapi kalau ada indikasi yang lain, itu ditajdidun niyah, diperbaharui dulu niatnya supaya lempeng gitu, Pak. Nah, kalau sudah lempeng baru dia beramal. Kenapa? Khawatir dia memulai amal bukan karena Allah. Kenapa? Itu penyakit kolbun yang bermasalah. Kenapa? Berdampak pada tidak diterimanya ibadah kalau alasan ibadahnya bukan karena Allah. Tapi hadirin ikhwati rahimakumullah, secara saya itu sebagai gambaran awal tentang tazkiyatun nafs, yang jelas kita butuh yang namanya proses untuk membersihkan kolbu, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raja dalam tubuh kita adalah kolbun. Kalau kolbunnya beres, beres semuanya. Kalau kolbunnya nggak beres, ya nggak beres semuanya. Maka membahas kolbun, belajar membersihkan kolbun menjadi prioritas dalam mengkaji agama, agar agama kita praktekkan dengan kebersihan hati. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.